Al-Quran ini seperti surat dari Allah sang pencipta untuk manusia makhluknya. Lah kalau sudah seperti itu, maka dia membacanya ini harus benar-benar membaca, bukan sekedar membaca. Bacanya harus dipenuhi dengan ta'zim, pengagungan dalam dirinya, dari hatinya untuk Allah atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia membaca Al-Quran, dia ini berkhitab kepada Allah, atau dia sedang mendapatkan khitab dari Allah, maka harus adab membacanya. Kok kita, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah membaca Al-Quran dengan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kalau membaca Al-Quran itu tartil. Nah, sekarang kalau kita mau tanya kepada diri kita masing-masing, Nabi Muhammad orang Arab, Al-Qur'annya berbahasa Arab. Al-Qur'an tadi itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Komplit sudah. Berarti yang tahu tentang Al-Qur'an Nabi Muhammad. Selain itu bahasanya juga diturunkan kepadanya. Masa diturunkan kepada Nabi Muhammad nggak ngerti? Nggak mungkin. Tapi Allah masih memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Kenapa? Karena dengan tartil, selain kita bisa memahami, merenungi apa yang kita baca, adanya ta'zim, pengagungan kepada yang dibaca. Bukan hanya untuk memahami saja, tartil itu. Kalau kita baca memang satu kata demi satu kata, itu kita bisa apa? Mentadaburi, menghayati yang kita baca. Tapi kita juga bisa memuliakan dan mengagungkan. Tapi kalau kita baca dengan cepat, nggak tartil. Nah, tartil itu standar. Dikatakan lambat tidak, dikatakan cepat ya enggak. Tengah-tengah itu tartil. Jadi nggak terlalu banter, nggak terlalu pelan. Nyantai. Nah, kalau kita baca cepat, ini berarti nggak ada ta'zim kita. Nggak ada ta'zim kita. Oh, cepat bacanya, nggak ada ta'zimnya nih. Nah, kalau surat aja dari atasan ke bawahan, dia bacanya itu satu kata demi satu kata, nggak cepet. Lah masa ini surat dari Allah atau khitab dari Allah untuk kita bacanya dengan cepat? Nggak hormat berarti kita. Nggak memuliakan, tidak mengagungkan yang menciptakan atau yang mengkhitab kita. Makanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita di hadis ini untuk apa? Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Diperintahkan oleh Rasulullah kita untuk apa? Menghiasi Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah indah. Al-Qur'an sudah bagus. Sudah mulia, tapi perlu kita hiasi. Menghiasi Al-Qur'an bukan menghiasi lisan kita dengan Al-Qur'an. Menghiasi lisan kita dengan Al-Qur'an. Maksudnya baca Al-Qur'an itu. Kalau membaca Al-Qur'an jangan cepat-cepat, tapi
nyantai, tenang. Jangan nggak dibaca. Seringkali kita sering ingatkan itu. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk bacaan, ya. Atau juga bukan hanya diamalkan tapi nggak dibaca. Dua-duanya, bacaan juga amalan. Nah, bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak membaca? Bagaimana kita bisa menjalankan kalau kita tidak membaca? Lah, membaca butuh belajar. Kalau kita hanya bisa membaca tapi tidak memahami, bagaimana kita bisa mengerjakan? Jadi butuh membaca, butuh mempelajari, juga mengamalkan. Makanya termasuk belajar Al-Quran itu paling baiknya pelajaran. Ya, di dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Katanya Rasulullah, menjadi yang terbaik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran, yaitu belajar membaca, belajar memahami, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, makanya perlu kita menghiasi lisan kita, menyibukkan, ya, mulut kita dengan Al-Quran. Lah, menghiasinya itu bukan hanya mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran dari mulut kita, tapi bagaimana caranya keluarnya huruf-huruf Al-Quran atau kata kalimat Al-Quran dari mulut kita dapat membuat orang yang mendengarnya itu takut. Membuat orangnya takut. Bukan bacaan yang tidak membuat yang mendengarnya takut. Ini banyak terjadi sekarang. Banyak terjadi. Apalagi bacaan Al-Quran dibuat seperti keroncongan atau semisalnya. Ini keliru, ini salah. Bahkan sebagian mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan haram. Ada yang mengatakan tidak, selama panjang pendeknya sesuai. Tapi kalau tidak, haram. Tapi yang mengatakan haram walaupun sesuai panjang pendeknya, haram. Kenapa? Karena menghilangkan kemuliaan dan kehormatan Al-Quran.